Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbanyakan dari apel putsa, yaitu dari persiapan batang bawah. Ya, ini kita sediakan stoknya dari pohon bidara, kira-kira sebesar lidi ya, agak besar, kurang dari jari kelingking. Pastikan tunasnya sedang vigor atau sedang tumbuh. Karena batang bawahnya masih kecil, maka kita pilih dengan cara sambung susu. Cara ini 99% berhasil dan dapat mempercepat putsa atau apel India kita cepat berbunga dan berbuah. Iya dah. Ada mainan ya? Tuh ya ketutupan. Kita cuci yuk guys. Bukan juga. Ya, selanjutnya kita cari cabang atau batang yang mengarah ke atas vertikal yang diperkirakan besarnya sama dengan batang bawah atau rustuk. Nah, ini cabang ini akan kita jadikan sebagai batang atas.
Setelah itu batang bawahnya kita sayat juga membentuk seperti tombak ya, atau baji yang mengarah ke atas. Kira-kira panjang sayatan itu sama dengan luka dari entres atau batang atas. Diperkirakan masuk ke belahan dari entres dan pas. Setelah itu masukkan batang bawah ke entresnya. Kira-kira bidang sambung atau kambiumnya itu bertemu antara batang atas entres dengan rosternya batang bawah ya. Ya, bisa kita lihat ini hasil sambung susu dari apel puca atau apel India kita. Tunggu perkiraan 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau kita bisa cepat 2 minggu, kalau lama sampai 4 minggu bisa kita lepas. Nah, ini contohnya yang sudah jadi ya, perkiraan 3 minggu ini. Ini perkiraan 3 minggu. Supaya meyakinkan kita bahwa hasil sambungan ini udah jadi, sebaiknya kita tunggu sampai 4 minggu. Nah, ini ya, batang bawah akan tetap tumbuh, tunas-tunas dari bawah sambungan kita buangi ya, jangan sampai tunas-tunas ini menjadi besar atau tumbuh. Kita buangi supaya nutrisi fokus pada penyembuhan luka di sambungan, sehingga mempercepat proses ini sambung susu. Kita buangi tunas-tunasnya. Nah, sebaiknya sebelum 4 minggu, alangkah baiknya batang dari indukan yang disusu oleh batang bawah itu kita lukai terlebih dahulu. Kita lukai terlebih dahulu sebelum kita potong, supaya tidak kaget, istilahnya itu tidak kaget. Nah, ini juga hasil sambung susu yang sudah 3 minggu ya. Kita buangi dulu tunas-tunasnya. Terus kita buangi.
Ini pohonnya, pohon putsanya udah besar, buahnya lebat. Kalau sudah besar semua ini enak dipandang dan rasanya juga kalau dimakan enak. Ini kira-kira 2 bulanan lebih lah bisa kita panen. Kalau ukuran buah segini kira-kira 2 bulanan lebih. Kita pakai plastik clip ya, untuk melindungi buah-buah ini dari hama lalat buah yang biasanya itu kalau tidak diberi plastik itu kita nggak bisa panen. Nah ini contohnya sudah 4 minggu ya setelah dilukai, itu ada bekas luka. Itu di umur 3 minggu kita lukai supaya adaptasi, tidak kaget. Kemudian umur 4 minggu baru kita bisa potong dengan cara memotong indukan ya. Kita potong saja sampai lepas. Nah ini hasilnya sudah dilepas dari indukannya, dari susuannya. Makanya diberi istilah sambung susu itu karena ini batang bawah itu menyusu atau menempel di indukan yang masih hidup atau menempel di batang indukan untuk sebagai entres. Kita turunkan hasil sambung susunya. Ini hasilnya. Bahkan hasil sambungannya itu kalau sambung susu kelebihan itu langsung membawa bunga. Nah ini langsung ada bunga dan buahnya tuh malah ada buahnya banyak. Tapi usahakan jangan dipelihara semua buahnya karena berat ya, takut sambungannya patah. Kalau bisa sisakan, jangan banyak-banyak 1 atau 2 karena batang bawahnya masih kecil sehingga nggak kuat menyangga buah. Ya ini hasil sambungannya. Nanti kita lepas kira-kira 1 minggu setelah didiamkan terlebih dahulu untuk adaptasi ya. Katanya kecil tapi sudah berbuah, ini kelebihan dari sambung susu. Ya setelah turun sambung maka bibit kita beri air supaya tidak layu karena kita diamkan dulu selama 1 minggu sebelum pembukaan perban, atau 2 minggu juga boleh supaya lebih bagus. Nah kita siram supaya enggak layu. Karena medianya sedikit maka kita harus sering menyiramnya ya. Ya selanjutnya sebelum proses penyimpanan kita buangi sebagian daun atau kita potong separuh daunnya untuk mengurangi penguapan karena ini bibit baru saja turun sambung. Untuk mengurangi proses stres karena penguapan maka kita buang sebagian daun-daun yang lebar atau kita potong separuh saja.
Ya, inilah saatnya kita membuka perban sambungan. Setelah 1 minggu atau lebih, kita diamkan dulu untuk beradaptasi supaya tidak stres. Nah, saatnya kita buka perban sambungannya. Sebaiknya kita lakukan dengan hati-hati dengan pisau tajam. Kita buka pengikatnya, kemudian kita buka sambungan atau plastik pengikat. Ya, karena bekas sambungan ini belum sepenuhnya menempel, maka untuk menghindari terjadinya patah karena tersenggol atau jatuh, kita ikat kembali dengan plastik yang tadi kita gunakan, tapi hanya 1 kali ikatan saja dan jangan terlalu kencang. Ya, untuk tema kali ini cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita bahas dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.